Kemudian dilanjutkan dengan Bud dan David yang sudah sampai di Virginia tepat waktu. Bud pun bersantai terlebih dahulu. Namun tiba-tiba David yang baru saja mengecek kompas pun mengatakan bahwa kini mereka tersesat dan bukan di Virginia. Bud pun sangat kesal. Lalu mereka pun memutuskan akan kembali lagi ke Maryland. What are you saying to me, David? Don't play games. Di lain sisi, kini Johnson berubah pikiran soal tanah yang dibagikan untuk para budak. Be unrest as long as the fellas got a head start for a few generations. Siang harinya, Edwin dan timnya pun berhasil melacak kemana Bud pergi. Mereka pun melakukan pencarian di sekitaran danau. Tak lama kemudian, mereka pun bertemu dengan kaum Dixie. Saat sedang menginterogasi mereka, tiba-tiba Edwin mendapatkan kabar soal Johnson yang membatalkan memberi tanah. Edwin pun akan segera kembali ke kota untuk bertemu dengan Johnson. All of them. Singkat cerita, Edwin pun sudah sampai. Di situ Johnson pun mengatakan bahwa ia tidak suka memberikan tanah secara gratis, terlebih lagi itu untuk para negro. Edwin pun menyarankan supaya Johnson memberikan tanah itu karena Edwin sudah memberikannya sekitar 40.000 surat tanah kepada orang kulit hitam. Jika pembatalan itu terjadi, maka akan ada 200.000 orang yang akan berperang. Johnson yang mendengar itu, ia pun tetap pada keputusannya dan memerintahkan Edwin sendiri yang mencabut surat tanah itu. Jika Edwin tidak mau melakukannya, maka Johnson akan mencari menteri pertahanan lain. Edwin yang mendengar itu, ia pun pergi dengan rasa yang sangat kecewa. Di esok harinya, para prajurit pun sudah mulai ditugaskan. Mereka pun memasang tulisan pembatalan pemberian tanah tersebut, termasuk tanah yang diberikan untuk Mary. Di lain sisi, David dan Bud kini ternyata bersembunyi di rumahnya seorang negro. Bud pun mengancam pria itu. Jika pria itu tidak mengantarkan Bud dan David, maka Bud akan membunuh pria itu di tempat. Mary sendiri setelah tanahnya dicabut kembali, kini ia pun kembali ke rumahnya Dr. Mood untuk bekerja di situ. Meskipun tidak digaji, namun Mary pun di situ bisa bertahan hidup. Dr. Mood pun menerima Mary sebagai budaknya lagi. Namun kali ini Dr. Mood pun memberikan pelajaran terlebih dahulu kepada Mary. Di lain sisi, Bud dan David yang memakai seragam perang, mereka berdua pun bergabung dengan para mantan veteran perang. Bud menyamar sebagai veteran di Bull Run. Seketika pria ini pun tidak percaya karena dulu ia sama sekali tidak melihat Bud di sana. Bud yang terpojok, ia pun mengungkapkan jati dirinya sendiri, di mana ia adalah John Wilkes Booth, seorang aktor yang membunuh presiden di hadapan 1.500 orang. Para veteran perang yang mendengar itu, meskipun mereka sepihak dengan Booth, namun mereka merasa bahwa tindakannya Booth adalah tindakannya seorang pecundang karena mengalahkan musuh dari belakang. Tak lama kemudian kapal pun sudah datang. Mereka semua pun pergi dan tidak mengizinkan Booth menumpang, karena jika sampai ketahuan membawa Booth, maka mereka semua pasti akan ditangkap. Lalu seorang pria pun menyuruh Booth dan David untuk jalan kaki demi keselamatan mereka semua. Edwin dan pasukannya kini mendatangi rumahnya Dr. Mood sambil membawa peta yang sudah ia temukan. Di situ Edwin pun menggeledah rumahnya Dr. Mood. Kemudian kini Edwin pun menyimpulkan bahwa Dr. Mood bersalah karena sudah membantu Booth. Ia pun akan memenjarakan Dr. Mood. Lalu ditambah lagi Mary yang berkata bahwa Dr. Mood tahu soal Booth dari awal dan tahu mengenai keluarganya Surat.
Edwin pun berterima kasih atas informasi tersebut. Lalu sebagai hadiah, Edwin pun menyuruh Mary untuk pindah ke penampungan supaya Mary tidak kelaparan. And I offer you that card. Kemudian kini Edwin pun melanjutkan pengejaran. Mereka sudah mendapatkan informasi bahwa Booth naik kapal bersama dengan para veteran. Singkat cerita, sampailah Edwin dan pasukannya di rumah pemilik kapal. Ia pun mengatakan bahwa tadi Booth berbincang-bincang dengan pria yang bernama Jet. Dengan segera Edwin pun menemui Jet. You know where he is? Setelah ketemu di situ, Jet yang takut akan dipenjara karena sudah membantu Booth, ia pun memberitahu lokasinya Booth. Jet berasumsi bahwa Booth berjalan ke arah perkebunan Garrett. Edwin yang mendengar itu, ia pun langsung akan ke sana. Namun tiba-tiba penyakitnya Edwin kambuh. Eddie! Kemudian dia lanjutkan dengan Booth yang ditemui oleh Julia. Di situ Julia pun mengatakan bahwa ayahnya tidak mengizinkan Booth membawa kudanya. Booth pun memaksa Julia agar meminjamkan kuda itu. Nantinya, jika Booth sudah sampai di Richmond, ia akan mengembalikan kuda itu. Di situ karena Julia dipaksa, Julia pun akan meminjamkan kuda itu. Lalu Julia pun menyuruh Booth dan David untuk pindah ke kandang kuda supaya mereka aman. What I said? Setelah sampai di dalam, Booth pun merasa kalau ia pasti akan dibohongi Julia karena ia mengatakan kalau mereka akan dipindahkan ke kandang kuda. Namun nyatanya sekarang ini adalah tempat tembakau. Booth pun merasa kalau Julia melindungi dirinya sendiri serta Booth mulai curiga dengan Julia. You know, David yang mendengar itu, ia pun mulai skeptis dan takut kalau Julia akan melapor pada Menteri Pertahanan. Booth pun menenangkan David dan mengatakan bahwa dirinya dulu pernah di situasi yang jauh lebih buruk, yaitu saat Booth bercinta dengan seorang wanita. Tiba-tiba kakaknya menyerang Booth. Di situ Booth hampir mati. Lalu saat Booth sedang bermain drama, tiba-tiba ada seseorang yang menembak Booth. Oleh sebab itulah kini kaki Booth patah karena bekas luka tembakan yang dulu belum sembuh total. David, scar on my right hip. Di lain sisi, para bawahannya Edwin sedang menunggu Edwin sadar. Sudah cukup lama mereka menunggu hingga akhirnya mereka pun tidak bisa menunggu Edwin yang sakit. Mereka pun langsung OTW ke perkebunan tembakau untuk mencari jejaknya Booth. Can't promise you that. Sesampainya di rumahnya Julia, Julia pun ketakutan karena diancam oleh polisi yang bernama Corbett. Julia pun mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Meskipun begitu, namun Julia pun menyuruh mereka untuk mengecek gudang tembakau. Singkat cerita, para polisi yang dipimpin oleh Corbett sudah sampai di gudang tembakau. Booth dan David pun panik karena mereka dikunci dari luar oleh Julia. Mereka berdua pun tidak bisa keluar dan hanya bisa menyiapkan pistol mereka meskipun Booth dan David kalah jumlah. Corbett pun menyuruh mereka untuk keluar dan menyerah. Jika Booth mau menyerah, maka ia akan mengampuni Booth. Jika Booth tidak keluar, maka Booth akan dieksekusi di tempat. David yang mendengar itu, ia pun mengusulkan agar Booth untuk menyerah. Booth pun tidak mau karena pasti ia akan dihukum mati. Corbett yang merasa kalau Booth sedang mencari jalan keluar, ia pun langsung membakar gudang tembakau tersebut. Tak lama kemudian Booth pun kasihan dengan David. Ia pun mengatakan pada polisi bahwa David tidak bersalah atas pembunuhannya Abraham Lincoln, karena yang bersalah adalah Booth sendiri. Kemudian setelah mengatakan itu, Booth pun mengeluarkan David. Di lain sisi, Edwin mendapatkan telegram yang mengabarkan bahwa Booth sedang diasapi oleh polisi. Edwin pun langsung akan ke sana untuk memastikan bahwa tindakan yang polisi lakukan sesuai prosedur. Kembali lagi ke David.
di mana kini ia mengatakan bahwa Booth tidak akan menyerah dan memilih mati di gudang. Polisi pun melepaskan David dan menyuruh David untuk membujuk Booth supaya Booth mau keluar. Masuklah David ke dalam gudang, sedangkan Corbett perlahan-lahan berjalan sendirian ke belakang gudang untuk mencari celah. Di situ David pun membujuk Booth agar tidak mati sekarang. Dan singkat cerita, Booth yang sudah hampir sekarat pun mau diajak keluar dan ia akan menyerah. Namun saat akan keluar, tiba-tiba Corbett menembak Booth dari belakang. Sir, get out of my... Come here. Thing's been shot. Look at him, he's definitely shot. Di situ Corbett pun mengaku bahwa dia yang menembak Booth karena Booth akan menembak David. David pun tidak membenarkan pernyataan tersebut karena Booth akan menyerah. Lalu setelah dilihat-lihat, ternyata Booth tertembak tepat di kepala bagian belakang, sama persis dengan bekas tembakannya Booth pada Abraham Lincoln. Tak lama setelah itu, Booth pun menghembuskan nafas terakhirnya di emperan rumahnya Julia. Menurut informasi, Booth mati pada tanggal 26 April 1865. Esok harinya Edwin pun sampai di gudang tembakau. Di situ polisi menemukan barang-barangnya Booth termasuk buku diary-nya Booth. Edwin menyuruhnya untuk membawa barang-barang itu beserta mayatnya Booth ke Washington DC untuk didokumentasikan. I want you to dump this. Setelah didokumentasikan, Edwin pun menyuruh anaknya untuk membuang mayatnya Booth ke sungai. Jangan sampai ada orang yang tahu sungai yang mana, jangan sampai diikuti oleh orang lain. Take a few corpses. Singkat cerita, Edwin dan salah satu menteri sendiri kini menemui Presiden Johnson. Mereka pun mengusulkan agar Surratt dan Sanders diadili dengan pengadilan militer. Karena jika diadili di pengadilan pidana, maka biasanya hakimnya akan mudah cepat menyerah. Johnson pun setuju dengan usulan tersebut. Lalu kini mereka pun belum bisa memulai sidang dengan segera karena Sanders diketahui sudah kabur dan kemungkinan Sanders berada di London. Selain Sanders, Booth dan Surratt, ada satu orang lain yang diduga kuat memerintahkan pembunuhannya Abraham Lincoln, yaitu Jefferson Davis. Johnson pun setuju dengan pendapatnya Edwin tersebut. Namun Johnson mengingatkan supaya Edwin mempunyai saksi yang kuat sebelum berhadapan dengan Davis. Karena jika tidak, maka Amerika Serikat akan porak-poranda. Now, Davis at large and depend this on Davis. Esok harinya Edwin pun rapat dengan menteri lainnya. Di situ mereka pun akan mengajukan kasus ini pada hakim dengan dakwaan persekongkolan besar. Mereka berdua tidak setuju karena jika namanya tidak tepat, nanti mereka akan kalah di persidangan dan alhasil kerja keras mereka akan sia-sia. Edwin pun tetap pada keputusannya, yaitu dengan mengajukan kasus ini dengan judul persekongkolan besar. But grand works. Setelah Edwin pergi, anaknya Edwin pun meyakinkan mereka berdua bahwa dulu Edwin adalah seorang pengacara handal. Oleh sebab itulah, dulu Edwin berhasil bertahan menjadi Menteri Pertahanan dan dipilih langsung oleh Abraham Lincoln. He is the man. Were he not ambitious? Kemudian kita pun beralih ke kampnya Jefferson Davis. Seorang prajuritnya Davis pun mengabarkan bahwa Davis diduga bersekongkol dengan Surratt, Sanders, dan Booth. Lalu tak lama kemudian setelah Davis menerima kabar itu, kampnya Davis pun digerebek oleh polisi dan Davis pun ditangkap. Tak lama kemudian, kabar penangkapannya Davis pun sampai pada Edwin dan menteri lain. Mereka pun sangat senang mendengar kabar itu. Kemudian Edwin pun dikabari bahwa Davis tertangkap saat sedang memakai shawl istrinya. Edwin pun memerintahkan Eckert untuk mengabarkan pada publik bahwa Davis tertangkap saat memakai gaun. Traitor who
Di malam harinya, anaknya Edwin pun kini membuat alibi. Ia pun berpura-pura menguburkan mayatnya Booth, padahal itu bukanlah mayatnya Booth. Kemudian dilanjutkan dengan dimulainya sidang. Orang-orang yang berkomplot untuk membunuh Abraham Lincoln kini sudah berada di ruangan. Dr. Mood, Lewis Powell, Edward Spengler, George Atzerodt, Mary Surratt, dan David Herold. Mereka berkomplot untuk melemahkan Amerika dan membubarkan undang-undang yang sudah dibangun. Mereka bertindak berdasarkan dari arahan John Surratt, George Sanders, dan Jefferson Davis. Semua orang pun gaduh dan kebingungan dengan gugatan tersebut. Sedangkan hakim sidang militer yang mendengar itu, ia pun menyekor sidang. Setelah itu, Edwin pun menemui Davis. Di situ Davis pun berkata bahwa tujuannya adalah membuat Amerika seperti dulu lagi. Ia akan merebut Gedung Putih dan mengibarkan bendera Amerika sebagai pertanda kemenangan konfederasi. Kepemimpinan Abraham Lincoln sudah merugikan banyak warga Amerika Serikat, terutama orang kulit putih yang merasa sangat dirugikan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Abraham Lincoln. Begitulah kata dari Jefferson Davis sewaktu ia di penjara. That the Confederacy is dead. Esok harinya sidang kembali digelar. Para saksi pun sudah dihadirkan. Yang pertama bersaksi adalah pekerja di rumah Menteri Luar Negeri. Ia berhasil selamat meskipun sebelumnya ia sudah diserang oleh Powell. Ia yakin kalau Powell memang sengaja membunuh Menteri Luar Negeri dan sedang menjalankan persekongkolan. Same way he's looking at me now. Kemudian penjaga parkiran kuda pun disuruh bersaksi. Ia pun berkata bahwa Ned Spengler pada waktu itu menjaga kudanya Booth dan membiarkan serta membukakan pintu dari luar untuk Booth. Ia yakin 100% kalau Ned Spengler memanglah bersekongkol dengan Booth. I swear it's true. Kemudian asistennya Menteri Perang pun bersaksi. Ia adalah ahli memecahkan kode sandi. Ia sudah memecahkan sandi telegramnya Booth. Hasilnya, Booth memang berkomplot dengan sebagian orang di situ. Have been found in the hotel room of John Wilkes. Thank you. Kemudian kini ada seorang pendeta yang mengenal baik Dr. Mood. Ia pun bersaksi bahwa Dr. Mood adalah orang yang baik dan tidak mungkin bersalah. Terlebih lagi kini seorang pekerja yang sudah lama menjadi budaknya Dr. Mood pun ikut mengatakan hal yang sama. Ditambah lagi ia mengatakan bahwa Mary adalah seorang pembohong. Mendengar ucapan tersebut, Edwin pun curiga dengan Dr. Mood yang kemungkinan sudah menyuap pendeta dan para budak di rumahnya. White and colored eyes, a lot. Sidang pun diskors, dan singkat cerita di malam harinya, Edwin pun menenangkan kakaknya Mary yang juga bekerja di tempatnya Dr. Mood. Kita panggil saja dia Nero. Apapun yang terjadi, Edwin menyuruh agar saat menjadi saksi nanti, mereka harus mengatakan yang sejujur-jujurnya. I'll be there. Esok harinya sidang dimulai kembali. Nero pun menjadi saksi bahwa ia memang cacat. Penyebab Nero bisa cacat adalah karena dulu Dr. Mood menembak kakinya Nero. Shot me in the thigh over nothing. That boy. Manage your defendant. Nero ditembak hanya karena Dr. Mood tidak suka dengan sikap Nero yang dulu. Kini Nero pun harus melanjutkan hidup meskipun dirinya sudah cacat. Kemudian majulah Mary untuk bersaksi. Mary pun mengatakan bahwa Dr. Mood memang membenci Abraham Lincoln. Pada waktu itu ada tamu yang bernama John Surratt Jr. John selalu menginap saat hari Senin dan Sabtu. John Surratt selalu berpamitan pergi, kalau tidak ke Richmond, ya ke Montreal. Pembela pun mempertanyakan, jika Mary sudah tahu sejak dulu, mengapa Mary tidak pergi saja dari rumahnya Dr. Mood. Mary pun menjawab bahwa ia sudah mencoba kabur, tapi Dr. Mood selalu memecut Mary. Lalu Mary menegaskan lagi bahwa Dr. Mood sudah berteman dengan John Surratt Jr. dan Booth sejak lama. Where you live. If you don't believe me, ask Officer White.
Pembela pun mempertanyakan apakah Mary pernah bersekolah. Lalu karena Mary tidak pernah bersekolah, pembela pun tidak percaya dengan kesaksiannya Mary tersebut. Mary pun langsung turun dan menyuruh Weichman untuk bersaksi. Weichman pun maju ke depan. Weichman adalah seorang bawahannya Menteri Pertahanan, yang berarti dia bekerja pada Edwin. Dulu saat Weichman diterima bekerja, ia mencari kos-kosan. Bertemulah dengan asramanya keluarga Surat. Di situ ia pun tidak menyangka bahwa keluarga Surat merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Lincoln. John Surat pergi sebelum tanggal 14 April. Weichman sangat dekat dengan John. Saking dekatnya Weichman dengan John Surat, ia pun juga sering tidur bareng dengan John Surat. Di suatu hari, Weichman pun diajak John ke kamarnya Booth. Di situ ada Dr. Mood yang sedang membahas pertanian dengan Booth. Booth berencana akan membeli hasil taninya Dr. Mood. Serta pada waktu itu, Weichman tidak tahu mengapa John membawa emas. Meskipun Weichman sangat bingung, namun ia tidak pernah diberitahu John soal keterlibatannya dengan konfederasi. Kini Weichman mulai yakin dan mulai masuk akal baginya soal kesaksiannya Mary barusan. Weichman pun membenarkan semua perkataannya Mary dan ia yakin bahwa Mary tidak berbohong soal kesaksiannya tersebut. You're good at this, Miss Sims. Well, everything Miss Sims has said. Kemudian dihadirkan seorang saksi dari New York Times. Kita sebut saja dia Om Kumis. Dia sangat sering mencatat semua tentang peperangan untuk dijadikan berita untuk media. Ia tahu betul bahwa Booth adalah peliharaannya Jefferson Davis, serta Om Kumis tahu bahwa Jefferson Davis dan Booth punya rencana pada waktu itu. Suatu hari Om Kumis bertemu dengan Sanders. Sanders pun berkata bahwa ia akan membunuh presiden, wakil presiden, dan menteri luar negeri. Itu adalah rencana yang akan dijalankan jika konfederasi kalah perang. Konfederasi sudah kalah perang, oleh sebab itulah rencana itu sudah dijalankan dan yang berhasil selamat dari rencana pembunuhan itu hanyalah wakil presiden. Pembela pun maju dan mempertanyakan namanya Om Kumis yang asli, karena ia sudah mendapatkan bukti bahwa Om Kumis sering bergonta-ganti nama. Dari Conover sang wartawan, kemudian Wallace sang mata-mata di pihaknya Sanders, dan Dunham si pemalsu. Pembela pun mempertanyakan kapan terakhir kali Om Kumis melihat Sanders dan John. Ia pun mengatakan bahwa pertama kali ia melihat mereka bersama pada waktu 17 Oktober sebelum pemilu digelar. Serta ia yakin bahwa Jefferson Davis tidak hanya tahu soal rencana pembunuhan itu, melainkan Davislah yang memerintahkannya. Karena Om Kumis ini suka memalsukan nama dan suka memalsukan barang, pembela pun menuduh kalau Om Kumis berbohong soal kesaksiannya barusan. Jika begitu, maka Om Kumis bisa dipenjara karena memberikan kesaksian palsu. Penuntut yang mendengar itu, ia pun segera membela Om Kumis, dan alhasil dari sidang kali ini pun diskors. Malam harinya, hakim dan juri sudah memutuskan hasil sidang. Semua orang pun disuruh berdiri. Lalu hakim pun kini menyerahkan kertas yang sudah ia tulis pada Edwin, dan ia juga menyuruh Edwin untuk membaca surat itu. Edwin pun maju ke depan sambil membawa hasil keputusannya hakim. Mary Surratt, Lewis Powell, George Atzerodt, dan David Harrell dinyatakan bersalah. Besok mereka akan dihukum gantung. Edward Spengler dan Ned Spengler dihukum 6 tahun penjara. Lalu Dr. Mood yang seorang dokter yang selalu menyiksa dan tidak pernah memberikan upah bagi pekerjanya, ia pun dihukum seumur hidup dan kerja rodi. But did you fail Lincoln? Papers want your... Setelah memenangkan persidangan itu, kini Edwin pun menghadiri perilisan buku. Tak lama kemudian datanglah Presiden Johnson dan Lorenzo Thomas. Di situ Edwin pun terkejut karena Thomas tak diundang. Edwin pun ngobrol dengan Johnson dan Thomas.
Presiden Johnson mengatakan bahwa Amerika tidak siap dengan segala rencananya Edwin. Oleh sebab itulah ia akan menggantikan Edwin dengan Thomas. Mulai besok, Thomas akan menjadi menteri perang. Semua prajuritnya Edwin yang berada di selatan sudah ditarik. Edwin yang mendengar itu dengan terpaksa ia pun menerima keputusannya presiden. Edwin pun mengajak Thomas untuk berkeliling. Di ruangan itu, Edwin teringat dengan perkataannya Abraham Lincoln bahwa dulu Edwin tidak diizinkan istrinya masuk kabinet. Edwin berniat mengundurkan diri dan menyarankan pada Lincoln untuk mencari menteri pertahanan selain Edwin. Abraham Lincoln pun tidak setuju. Ia yakin bahwa Edwin adalah orang yang tepat dan apapun yang terjadi, Edwin harus tetap menjadi menteri pertahanan negara Amerika Serikat. Edwin pun melirik pistol miliknya dan akan menembak Thomas. Namun Edwin pun mengurungkan niatnya dan memilih mengurung dirinya sendiri di ruangan Departemen Pertahanan selama 3 bulan. Di situ Edwin menuliskan agar orang-orang tidak mempercayai dan mematuhi Thomas. Presiden Johnson sendiri kalah di pemilu kedua. John Surratt sudah kembali ke Amerika namun ia tidak ditangkap. Kesaksian Mary soal kasusnya Dr. Mood disimpan di naskah pengadilan. 5 bulan kemudian, perbudakan di Amerika pun dihapuskan. 6 bulan kemudian, warga kulit putih dan warga kulit hitam diberikan hak yang setara. Singkat cerita, 4 tahun kemudian kini Eddie mengantarkan surat untuk ayahnya. Kini Edwin berhasil masuk dan akan menjadi Mahkamah Agung. Dengan menjadi Mahkamah Agung, maka Edwin akan bisa lebih leluasa dalam menegakkan keadilan di Amerika Serikat. Namun sayangnya, waktu Edwin hidup di dunia kini sudah habis. Edwin Stanton meninggal pada tanggal 24 Desember 1869. My father. Setelah kematian Edwin, amandemen ketiga berhasil lolos, yaitu memberikan hak pilih yang sama bagi kulit hitam dan putih. Meskipun yang mempunyai ide sudah mati, namun rekonstruksi Abraham Lincoln dan Edwin Stanton berhasil dijalankan dengan damai di Amerika Serikat. Begitulah akhir dari film ini. Jika ada kesalahan dalam alur cerita ini, silahkan dikoreksi dan berikan saran ataupun kritik kalian ke akun Instagram kami yang berada di deskripsi. See you in the next video. Bye.